Baik, kali ini kita akan belajar terkait dengan menghitung angsuran dengan konsep bunga tetap, bunga efektif, dan bunga anuitas, gitu ya. Nah, kasusnya adalah kita punya pinjaman sebesar 12 juta rupiah. Kemudian bunga yang ditetapkan adalah 10% per tahun dan tenornya adalah 12 bulan. Yang harus kita buat pertama adalah tabel ya. Kita buat tabel berisi kolom bulan, sisa pinjaman, angsuran pokok, angsuran bunga, jumlah angsuran, dan sisa pokok. Nah, kemudian untuk bunga tetap, bunga efektif atau bunga menurun, dan bunga anuitas, ini tabelnya sama. Kolom-kolom di tabelnya sama ya. Oke, cuma rumusnya saja yang berbeda. Nah, ini sudah saya tampilkan nih. Rumusnya di sel di baris ke-7 ini sudah saya tampilkan rumusnya atau informasi terkait dengan pengisian rumusnya sudah ada. Jadi ini sangat mempermudah teman-teman dalam menghitung atau dalam belajar menghitungnya ya. Oke, baik. Pertama kita akan menghitung dulu terkait dengan bunga tetap atau bunga flat ya, bunga efektif atau bunga menurun, dan bunga anuitas nanti. Oke, yang pertama adalah kita isi dulu sisa pokok. Jadi di bagian bulan ini kita buat bulannya dari 0. Dari 0 kemudian sampai dilanjutkan bulan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai bulan 12. Kenapa bulan 12? Karena tenornya 12 bulan. Kalau tenornya 15 bulan, maka tinggal kita tambahkan di sini. Jadi 15, begitu ya. Oke, kita masuk ke sisa pokok. Di kolom sisa pokok, nah ini di bulan pertama, ini sisa pinjaman, angsuran, angsuran bunga, dan jumlah angsuran ini kita kosongkan ya. Kita kosongkan, kemudian sisa pokok ini kita isi. Sisa pokoknya berarti sama dengan pinjaman karena kita belum melakukan cicilan begitu ya, belum kita bayar, jadi nilainya sama dengan pinjaman. Jadi sama dengan, kemudian klik sini 12-nya, kemudian kita enter gitu. Oke, sebelum lanjut, jadi manfaat kita menghitung pinjaman jika bunga flat atau bunga efektif atau bunga anuitas ini nanti kita bisa melihat sudah sejauh mana perkembangan kita menyicil gitu ya. Nah, misalkan kita minjam uang ke bank, tentu bank akan menghitung gitu menggunakan rumus-rumus ini sehingga pembayaran kita itu terlihat. Misalkan di bulan ke-7 nih, bulan ke-7 berarti harus bayar berapa angsurannya, angsuran pokok maupun angsuran bunganya berapa yang harus dibayar, kemudian sisa pokoknya berapa begitu. Jika menggunakan bunga tetap, jika menggunakan bunga efektif, kalau di bulan ke-7 berarti sisa pokoknya berapa, sisa angsuran yang harus dibayar, sisa angsuran bunga yang harus dibayarnya berapa, sisa pokoknya berapa, gitu. Dan begitupun dengan bunga anuitas. Oke, selanjutnya adalah ini juga bisa kita gunakan untuk diri pribadi kita sendiri. Misalkan kita meminjam ke orang lain, kemudian kita ingin melihat sudah sejauh mana kita menyicil ke orang tersebut. Jadi misalkan di bulan ke-9, oh ternyata di bulan ke-9 saya sudah menyicil sekian, bunganya sekian yang sudah saya bayar. Wah, ternyata masih sisa sekian yang harus saya bayar gitu. Oke, lanjut ya. Kita fokus ke bunga tetap. Di sini ada sisa pokok. Sisa pokok ini berarti di bulan ke-0 sama dengan pinjaman, yaitu 12 juta. Nah, kemudian masuk ke bulan pertama. Bulan pertama ini kita isi kolom sisa pinjaman. Sisa pinjaman ini sama dengan sisa pokok bulan sebelumnya, yaitu bulan 0. Sisa pokok ini sisa pokok ya. Sisa pokok di bulan ke-0 berarti ini ya. Sama dengan enter. Jadi sisa pinjaman adalah sama dengan sisa pokok
bulan sebelumnya. Karena kita mengisi bulan 1, berarti bulan sebelumnya adalah bulan 0. Bulan 0 berapa sisa pokoknya? 12 juta. Berarti di sini 12 juta. Selanjutnya angsuran pokok. Nah, kita ingin mengisi angsuran pokok. Jadi sama dengan pinjaman dibagi tenor. Pinjaman dibagi tenor. Nah, jangan lupa ini kita harus kunci dulu atau kita kasih tanda dolar. Kita kasih tanda dolar dengan cara tekan Fn F4 atau Shift F4 begitu ya. Fn F4 kalau di laptop saya Fn F4. Kemudian ini kita kasih tanda dolar dulu, kita kunci semua, baik pinjamannya maupun tenornya kita kunci, kemudian kita enter. Selanjutnya kita hitung angsuran bunga di bulan pertama sama dengan pinjaman, ini pinjaman. Kemudian kita tekan Fn F4. Kemudian kita kali dengan bunga. Ini tanda kali itu bintang kecil ya di atas ya. Ini tanda kali. Kemudian dikali dengan bunga, ini bunganya. Kemudian jangan lupa Fn F4 lagi. Kemudian dibagi dengan tenor 12 bulan. Fn F4 lagi ya. Kita kunci, kita enter. Kemudian kita hitung jumlah angsuran bulan pertama. Berarti jumlah angsuran berarti ya angsuran pokoknya ditambah angsuran bunganya. Sedangkan sisa pokok adalah sisa pokok berarti sisa pinjaman gitu ya, atau jumlah pinjaman dikurangi angsuran pokok gitu. Jadi jumlah pinjamannya 12, ngangsur di bulan pertama sebesar 1 juta, yaitu angsuran pokoknya, berarti sisanya adalah tinggal 11 juta. Minjam 12, diangsur pokoknya 1 juta, jadi sisa pokoknya adalah 11 juta. Jika data ini sudah kita dapatkan, di bulan pertama tinggal kita drag saja ke bawah. Kita drag ke bawah, nah kita lihat di bulan ke-12, itu sisa pokoknya 0, atau sudah tidak ada sisa pokok yang harus kita bayarkan lagi gitu ya. Sudah selesai, sudah beres. Nah, sedangkan kalau kita cek di bulan ke-8 misal, nah sisa pokoknya masih 4 juta gitu. Sisa pokoknya masih 4 juta yang harus kita bayarkan lagi. Nah, sekarang kita hitung jumlah angsuran pokoknya. Jadi sama dengan sum buka kurung, ini kita blok, kita hitung apakah benar dia 12 juta angsuran pokoknya, betul ya. Jadi angsuran pokoknya dia tetap dan totalnya 12 juta. Ini betul ya, 12 juta. Kemudian angsuran bunganya kita hitung juga sum, kemudian kita blok, kita enter. Nah, ini data kita hapus saja ya. Ini tuh adalah penjumlahan dari angsuran pokok dan angsuran bunga. Kalau mau dihitung ya tidak apa-apa. Kita hitung saja ya sekalian ya. Oke, saya rapikan dulu. Oke. Nah, di sini kita cek ya. Jadi angsuran pokoknya betul, totalnya adalah 12 juta sama dengan total pinjaman. Jadi angsuran pokok itu berarti ya pinjaman kita berapa, ya itulah yang harus kita bayarkan, atau sering disebut dengan pokoknya berapa begitu. Kemudian angsuran bunga, jadi pinjaman 12 juta selama 12 bulan dengan bunga 10%, maka total bunganya adalah 1.200.000. Jadi kalau kita minjem 12 juta dengan bunga 10% selama 12 bulan atau 1 tahun, maka jumlah angsuran bunganya atau jumlah bunga yang harus kita bayar adalah 1.200.000. Sedangkan total angsuran yang harus kita bayar ya pokoknya plus bunganya ya sebesar 13.200.000 begitu ya. Nah, kita lihat di sini ini adalah bunga tetap atau bunga flat. Maka kita lihat ini di sini datanya flat, bunganya flat per bulan sama 100.000 sampai bulan ke-12 dia menggunakan sistem flat.